SPKFR. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mungkin sudah pernah ketemu saya waktu blok 2 ya, biomekanik ya, blok 2 biomekanik, kemudian mungkin pernah beberapa kali ada yang tutorial sama saya. Kemudian jadi dokter spesialis rehabilitasi medik itu jadi fungsinya itu mengarahkan ke fungsi ya. Jadi dia agar pasien itu dapat optimal kembali seperti sebelum sakit ya. Semandiri mungkin. Intinya seperti itu dokter rehab. Jadi memang untuk setiap blok memang biasanya ada rehabilitasi mediknya ya. Nanti ini blok paru, kemudian nanti blok tumbuh kembang anak, terutama ya blok geriatri, lalu blok neurologi, blok muskuloskeletal, itu ada semua rehabilitasi mediknya ya, dimana fungsinya tadi untuk mengembalikan fungsional kehidupan sehari-hari pasien semaksimal mungkin. Oke, ini mungkin kalian sudah diajari oleh spesialis paru ya. Jadi paru-paru itu fungsinya untuk apa? Pertukaran gas ya, oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi fungsi respirasi itu untuk inspirasi dan inhalasi atau inhalasi ya, maupun nanti baca sendiri, nanti pas sudah diajarin juga ya pasti ya, maupun untuk ekshalasi ya, pada saat inspirasi tadi otot-otot diafragma dan interkostalnya itu berkontraksi untuk meningkatkan volume toraks ya, volume thoracic cage, sehingga volume paru juga meningkat. Jadi kalau dia yang meningkat volume parunya, tapi tekanan intrapulmonernya menurun ya kan kalau inspirasi. Dan kalau ekshalasi itu otot-otot kita itu dalam keadaan rileks ya, volume parunya menurun, tekanan interpulmonernya itu meningkat ya, karena kita hendak mengeluarkan karbon dioksida itu. Ya, oke, ini otot-ototnya. Nah, kita langsung ke rehabilitasinya aja ya. Jadi tujuan rehabilitasi pada paru ya, pada kardiorespirasi itu dia meningkatkan fungsi. Nah, balik lagi selalu fungsional kalau dokter rehab itu ya. Jadi misalnya pasien post COVID-19 misalnya ya, kadang-kadang dia masih bisa ada restriksi parunya ya, karena terbentuk jaringan parut misalnya ya, akibat jadi kan kalau COVID-19 itu kan menyerang parenkim paru ya, misal juga TB juga bisa, kemudian jadi parenkim parunya itu dirusak sama bakteri atau virusnya, sehingga pasti tubuh kita akan melakukan proses perbaikan ya. Proses perbaikan itu hampir semua ya, jadi nggak cuma jaringan paru ya. Jadi kalau misalnya kulit kita rusak, maka ada skarnya, itu sebenarnya proses tubuh kita memperbaiki jaringan ya.
gitu, respon terhadap adanya suatu kerusakan respon tubuh kita. Nah itu di paru juga bisa begitu, jadi dia bisa membentuk suatu jaringan parut ya, jaringan fibrotik misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya dengan sisa paru yang ada ya, walaupun dia ada jaringan fibrotiknya, fungsi kardiopulmonernya itu tetap ditingkatkan ya. Nah, tentunya kalau misalnya posisi yang pos selesai ya, selesai sakitnya. Tapi kalau misalnya dia posisi sedang sakit ya, itu bagaimananya untuk mencegah adanya komplikasi, atau kalau sudah ada komplikasi bagaimana caranya supaya diperbaiki ya. Itu kemudian ya sehingga ya melatih pasiennya juga untuk sebenarnya tidak hanya dokter rehab ya, semua dokter harus menjelaskan ke pasiennya itu bahwa penyakitnya itu apa ya kan, sehingga dia bisa patuh terhadap tata laksana yang diberikan oleh dokter itu gitu ya. Nah, dan kesemuanya ini pada akhirnya bisa meningkatkan aktivitas tadi seperti saya bilang, aktivitas sehari-harinya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan kembali bekerja. Itu tujuannya. Nah, kalau manfaatnya ya dari rehabilitasi paru ini meningkatkan exercise tolerance. Maksudnya exercise tolerance itu jadi bagaimana supaya dia bisa beraktivitas tanpa sesak misalnya ya, baik aktivitas sehari-hari, aktivitas ringan, aktivitas sedang ya, sampai ke aktivitas berat seperti itu ya. Meningkatkan oksigen ya, oksigen di arterinya ya. Kemudian menurunkan sesak nafas dan LR ya. Laju pernafasan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Kemudian nah ini kapasitas berjalan ya. Kadang kan orang paru itu dia kalau jalan sedikit tuh sesak. Nah, itu kita harus latih supaya panjang meter apa sih namanya? Jarak. Nah, jarak berjalannya itu bisa meningkat ya. Gitu. Sudah spirometri ya, box spirometri itu nanti bisa menilai ini ya. Jadi kalau bernafas itu ada total lung capacity, vital capacity ya, inspiratory capacity. Nah, ini nanti ada pengertiannya masing-masing ya. Ya, tidal volume ya. IRV itu menilainya kita pakai spirometri ini ya. Nanti pasti dokter spesialis parunya udah mengajarkan. Nah, kalau di rehab itu ya kita bagaimana sih rehabilitasi medik pada pasien paru itu biasanya kita bagi dua ya, rehabilitasi medik pada paru yang obstruktif sama yang restriktif itu. Nah, kalau yang obstruktif ini jadikan dia saluran nafasnya itu terhambat ya, sehingga ketika kita bernafas itu paru-paru kita kan jadi karena karena saluran nafasnya terhambat ya, itu meningkatkan laju pernafasan ya, karena kita mau
membutuhkan oksigen yang dengan jumlah yang tetap sama sebelum kita saluran nafasnya itu tersumbat ya. Jadi kita sesak. Nah, kita mengumpulkan oksigen yang dengan jumlah yang sama dengan pada saat kita sebelum sesak itu. Nah, tetapi masalahnya yang jadi bermasalah oksigen bisa masuk tuh misalnya ya, tetapi karbon dioksidanya itu nggak bisa keluar ya. Jadi terjadi ini yang disebut sebagai air trapping ini ya. Jadi ingat kata kunci dari penyakit paru obstruktif adalah air trapping. Jadi si udara itu bisa keluar lagi gitu ya. Jadi CO2-nya meningkat, PCO2-nya ya, karena si karbon dioksida itu nggak bisa keluar. Nah, kalau dia restriktif itu ya akibat bisa karena parenkim parunya memang bermasalah sehingga alveolusnya tidak bisa mengembang ya, sehingga tidak bisa menampung oksigen dengan cukup, atau adanya tadi thoracic cavity-nya itu nggak bisa ngembang gitu ya, karena penyakit misalnya otot-otot nafasnya mengalami kelemahan ya, atau misalnya ada suatu skoliosis atau ankylosing spondylitis sehingga kaku ininya tulang-tulang yang membentuk thoracic cage itu menjadi kaku, jadi dia nggak bisa ngembang juga ya, walaupun misalnya alveolusnya bagus, parenkim parunya gitu ya, itu bisa menyebabkan jadi oksigen yang masuk terhambat gitu. Jadi yang keluar pun sedikit gitu ya. Oke. Itu jadi kalau kata kuncinya restriktif itu dia oksigennya udah dari awal nggak bisa masuk gitu ya. Nah, ini yang kalau kita spirometri pasien ya. Nah, ini yang normal ya, atau misalnya ada perubahan karena suatu proses penuaan. Nah, tapi kalau dia obstruktif ya, tadi kan kata kuncinya adalah air trapping. Jadi dia residual volumenya nih tinggi sekali karena sisanya banyak tadi ya, karena nggak bisa keluar dia. Si oksigennya tadi. Karbon dioksida yang udara yang tersisa di dalam paru-paru tuh nggak bisa keluar karena terhambat ya, saluran nafasnya menyempit. Nah, sedangkan kalau pada restriktif itu dia semuanya turun ya, karena memang tadi oksigen yang masuk itu, udara yang masuk tuh memang sedikit gitu, sehingga semuanya jadi sedikit volumenya ya. Walaupun sebenarnya kalau bukan tidak ada ya antara obstruktif dan restriktif ya, walaupun biasanya dia dominannya ke arah obstruktif atau dominannya ke arah restriktif gitu ya. Nah ya, ini tadi kalau restriktif lung disease semuanya menurun, sedangkan kalau obstruktif pulmonary disease itu air trapping tadi ya. Oke. Nah, ini ya kalau restriktif itu kalau obstruktif itu meningkatnya di sini volumenya ya. Nah, kalau menurunnya ya, tapi dia meningkat di residual volume ya. Gitu. Kalau di restriktif tadi dia semuanya menurun ya. Oke. Nah,
rehabilitasinya apa sih kalau pada pasien yang obstruktif ya? Ini ya intinya tuh ya tetap semuanya kita farmakologi itu berdasarkan spesialis parunya, nutrisi berdasarkan spesialis gizinya. Nah, tetapi yang penting di dalam penyakit paru obstruktif itu adalah bagaimana supaya nafas kita itu terkontrol ya. Jadi kita tidak karena tadi seperti saya bilang dia sudah terhambat saluran nafasnya, pasien dengan penyakit paru obstruktif itu dia nanti sesek tuh, sesek. Dia napasnya tuh kayak ikan gitu ya. Jadi dia berusaha masukin sebanyak mungkin oksigennya. Tapi yang jadi masalah dia akan tertrapping, terjebak ya. Nah, maka harus dikontrol nafasnya supaya udara yang masuk itu cukup ya, tidak terlalu banyak, tetapi mencukupi untuk metabolisme tubuh gitu ya. Nah, kemudian juga perlu juga kita lakukan latihan batuk ya, karena memang walaupun dia parunya bagus, dia bisa mengeluarkan sekret juga karena respon inflamasi kan di saluran nafasnya itu. Maka batuknya kemudian jika memang sekretnya cukup banyak, maka dilakukan pengeluaran sekret ya, sekret manajemen program ini ya, dengan postural drainase dan chest physiotherapy. Dan tentunya tetap dilakukan latihan supaya untuk pada akhirnya meningkatkan kita latihan supaya meningkatkan kapasitas parunya. Nah, ini tadi jadi ada untuk fungsi paru tadi ya, untuk supaya nafasnya itu terkontrol ya. Itu ada dua cara ya. Pertama, teknik untuk meningkatkan fungsi pulmoner itu pakai diafragma breathing dan segmental breathing ya. Jadi nafas tuh kita ajarin ke pasien ya, nafasnya yang benar gitu ya, diajarkan ya. Ada dua hal yang perlu diajarkan adalah teknik nafas untuk meningkatkan fungsi pulmoner dan teknik nafas untuk menurunkan sesak nafas ya itu. Kalau teknik untuk meningkatkan fungsi pulmoner itu disebut diafragma breathing dan segmental breathing. Kemudian kalau teknik untuk menurunkan sesak itu post lips breathing ya. Ini nanti ada videonya ya. Nanti kita lihat terakhiran aja ya. Oke, ini diafragma breathing ya, nanti baca sendiri, nanti ada videonya. Ini segmental breathing. Kemudian ini pun tadi untuk airway clearance ya, supaya tadi sekret yang dikeluarkan oleh saluran nafas karena respon inflamasi itu kita bersihkan ya dengan latihan batuk. Cara batuk yang benar. Ini juga ada ya gambarnya, kemudian ada juga huffing ya. Terakhiran aja ya gambar videonya ya, sekalian nunggu selesai nunggu selesai PowerPoint-nya. Oke, nah sedangkan untuk penyakit paru restriktif ya tetap edukasi pasien ya, obat-obatan dan sebagainya ya, nutrisi juga. Kemudian ini tetap dia ada cara untuk bernafas supaya volume paru, kalau tadi kan kalau yang untuk obstructive disease itu kita ajarkan bernafasnya untuk supaya terkontrol ya, supaya dia tidak terlalu banyak menghirup
udara, sehingga tidak terlalu banyak juga udara yang terjebak. Nah, sedangkan kalau untuk penyakit paru restriktif justru kita ajarkan supaya udara, bagaimana caranya menghisap udara sebanyak mungkin, karena tadi kan dia baru cuma sedikit paru yang volume udara yang bisa dia ambil, gitu ya. Nah, tentunya tetap adanya suatu respon terhadap inflamasi, dia akan ada sekret ya. Maka kita ajarkan batuk dan ada terapi untuk mengeluarkan sekretnya itu ya dengan chest physiotherapy dan postural drainase. Nah, kalau tadi ya kalau cara nafas yang untuk obstructive lung disease tadi dia ada apa? Central breathing, diaphragma breathing, ya, kemudian forceps breathing. Kalau ini ada dua, yaitu glossopharyngeal breathing dan air saccing hyperinflation. Oke. Nah, ini glossopharyngeal breathing ya, dia pakai cara kodenya itu kayak nafas kodok ya intinya ya. Nanti kita lihat videonya ya, ini baca sendiri nanti. Ini stacking, hyperinflation ya, ada juga cara khususnya itu pakai alat ini ya, pakai alat ya. Nah, pakai manual resuscitator bisa ya, pakai ventilator yang portable bisa ya. Nanti ada caranya. Nah, tadi kan ada kalian mendengar kata-kata chest physiotherapy dan postural drainase ya, di mana fungsinya yang baik pada rehabilitasi untuk paru obstruktif maupun untuk paru restriktif ya. Nah, ini fungsinya itu tadi adalah mengeluarkan sekret di dalam paru ya, yang tidak bisa mungkin dikeluarkan pasien dengan mudah karena dia tadi ada kerusakan parenkimnya, dia sudah sudah sesek terus, jadi energi itu udah hilang ya karena dia sering sesek. Maka kita bantu mengeluarkan sekret yang ada di dalam parunya, yaitu dengan chest physiotherapy dan postural drainase ini ya. Oke, jadi dia gabungan. Kalau chest physiotherapy itu bagaimana nanti kita menterapi dadanya ya, dada di toraks pasien kita lakukan kayak taping begitu. Sedangkan kalau postural drainase itu posisinya ya, posisi waktu kita melakukan chest physiotherapy. Jadi ini gabungan ya, bukan hal yang berbeda gitu. Ya, jadi suatu teknik ya, chest physiotherapy itu adalah suatu teknik ya yang diaplikasikan pada dinding dada dari luar untuk memfasilitasi pembersihan sekret ya. Nah, chest physiotherapy ini kita lakukan pada posisi tertentu. Nah, posisinya itu tadi disebut sebagai posisi postural drainase gitu ya. Tujuannya adalah mengurangi produksi sekret, kemudian fasilitasi pembersihan mukus ya dari saluran nafas. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah harus kita bisa mengauskultasi dulu ya. Jadi kalau mau melakukan chest physiotherapy, kita sebagai dokter kita harus bisa mengauskultasi dulu parunya. Jadi ini di mana sih yang, jadi kalau saya mau chest physiotherapy pasien, saya periksa dulu di parunya itu, di lobus mana sih yang masih banyak sekretnya. Itu dulu yang penting ya. Kemudian harus diperhatikan adalah cara yang paling mudah untuk mengevakuasi mukusnya, kemudian efek retensi mukus terhadap fungsi paru serta kontraindikasi dari EPT ini apa ya. Nah, sebelum melakukan chest physiotherapy ada baiknya
kita melakukan nebulisasi dulu pada pasien. Jadi pasiennya dinebu dulu, ya. Cukup dengan normal salin saja ya, atau pakai air, atau kalau mau pakai ditambah obat-obatan bisa, ya. Tapi kadang-kadang ya, kalau ke ICU sih enak ya. Jadi dia biasanya pagi semua udah dinebu sama perawatnya, kemudian langsung kita siang ke situ langsung ada chest fisioterapi. Gitu. Tapi kalau pada pasien-pasien kayak dia rawat jalan ya, rawat jalan biasanya terbatas juga asuransi. Biasanya tidak kita nebu dulu, langsung kita chest fisioterapi. Walaupun sebenarnya hasilnya jauh lebih baik kalau kita pakai nebulisasi dulu, ya. Nah, ini tadi chest fisioterapi tadi bertujuan untuk mengandalkan gaya gravitasi. Jadi jadi postural drainase itu ada posisi-posisinya. Ya, nanti posisi ini nanti kalau misalnya dia untuk apa sih namanya, untuk lobus paru yang anterior misalnya, itu posisi pasien itu gimana sih supaya dia jatuh ke gravitasi yang paling baik gitu ya. Jadi tahapannya memposisikan pasien sehingga mukusnya dapat mengalir dari paru-paru ke saluran keluar ya. Yang akan jadi pasien itu akan mensimulasi itu pasien itu. Jadi kalau misalnya diposisikan di posisi yang paling baik sesuai lobus parunya, itu dia akan ngalir sendiri. Nah, pasien itu akan mengalirnya sekret itu ke arah luar si saluran nafas, dia akan secara langsung menstimulasi pasien itu untuk batuk ya, latihan batuk. Kemudian dilakukan perkusi atau clapping secara ritmik pada dinding dada dengan tangan yang membentuk sungkup pada seluruh lapangan paru. Ya, atau bisa juga vibrasi ya, gerakan vibrasi pada dada dengan cepat. Diajarkan juga pasiennya. Biasanya kalau di ICU pasiennya penurunan kesadaran ya, itu biasanya dia kita langsung chest fisioterapi aja, terus walaupun dia nggak bisa batuk itu nanti biasanya refleks sendiri pasiennya batuk. Ya, kemudian ada setelah keluar, jadi gini loh, kalau dia sekretnya itu banyak banget ya tadi ya, karena kita lakukan positioning dulu, jadi berdasarkan posisi sesuai lobus paru yang banyak sekretnya, nanti ada posisinya ya, gambarnya. Kemudian kita lakukan chest fisioterapi dengan di tap-tap atau di vibrasi. Di parunya, di toraks bagian luarnya. Nanti tuh pasien batuk. Nah, setelah batuk baru nanti kita gunakan metode yang untuk latihan batuk yang benar tadi, ya. Ya ini indikasinya ya, gangguan penyakit paru. Jadi pasien dengan tiara baring lama, misalnya stroke, ya jadi dia imobilisasi lama, misalnya stroke atau misalnya tetraparese, hemiparese duplex, penurunan kesadaran, gitu-gitu ya. Dia akan ada yang namanya pneumonia ortostatik, ya. Jadi karena stasis paru-parunya, ya, jadi dia bisa banyak sekret juga, ya. Sangat sering kita melakukan tes chest lama ya. Nah, ini kontraindikasinya, jadi pastikan ini tidak ada ya, misal. Nah, jadi kalau untuk TB paru ya, tadi TB paru kita tuh tidak melakukan chest fisioterapi ya. Jadi kita hanya melakukan postural drainase, kemudian latihan batuk, latihan nafas gitu ya.
Atau pasien yang asmanya sedang kumat-kumatnya, itu kita nggak lakukan chest fisioterapi ya. Kalau dia masih bronkospasme gitu ya, kita lakukannya yang tadi, yang latihan batuk dan latihan nafas gitu ya. Osteoporosis, fraktur poste ya, hemoptysis ya, kontraindikasi relatif yang kalau dia sudah diobati bisa kita lakukan ya. Kalau dia belum, nggak bisa. Oke. Nah, ini efek sampingnya bisa ada perdarahan, bisa fraktur poste juga. Nah, persiapannya kita anggarkan pasien, siapkan tempat penampungan sputum atau bantal yang memadai untuk positioning berdasarkan postur drainase tadi, jelaskan prosedurnya ke pasien, baru kita lakukan ya. Oke, nah ini ya, jadi anatomi paru. Jadi misal kita kita harus tahu anatomi ini dulu, baru bisa kita auskustasi. Kira-kira ini yang mana nih yang secretnya yang masih banyak ya. Nah, jadi ini posisi tangan kita yang dilakukan di pasien ya. Jadi kita bisa terungkup seperti ini atau bisa seperti ini ya. Kalau yang ini untuk percussion ya, jadi kita tap begini ya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk vibration tangannya begini ya. Jadi sini. Ya. Kalau perkusi itu begini, kalau vibration begini. Tuh ya. Oke, nah ini tadi postur drainasenya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang anterior tapi yang atas ya, itu posisi untuk postur drainasenya seperti ini. Nanti kita tap-tapnya itu di toraks yang anterior ya. Nah, kalau dia yang kita rasain lebih banyak sekretnya di paru bagian posterior. Posisinya seperti ini ya. Nanti kita tap-tapnya di bagian toraks yang posterior ya. Nah, ini ya seperti ini kira-kira posisinya ya. Nanti ada juga videonya cara memposisikannya benar ya. Jadi memang sih lebih enak kalau dia ada bed yang bisa digerak-gerakin ya, diubah posisinya bed tempat tidurnya. Tapi kalau nggak ada sih biasanya pakai bantal gitu, itu diganjel ya. Oke. Nah, oke, selesai yang chest fisioterapi. Sekarang terapi inhalasi atau nebu ya. Terapi inhalasi definisinya ini ya untuk nebulisasi ya intinya. Oke. Ya, jadi jadi kan pada saat misalnya kita sedang ada kerusakan ya di paru-parunya itu, maka kita memerlukan suatu cara ya supaya obat-obatan itu bisa masuk langsung ke targetnya ya. Kalau misalnya kita minum obat tuh per oral atau misalnya disuntik ya, itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, bioavailability-nya ke jaringan target itu tidak terlalu sesuai yang kita harapkan gitu ya. Maka perlu terapi inhalasi ini supaya obat-obatan itu nyampenya ke saluran nafas dan paru. Sebentar ya, Dek ya.
Oke, supaya dia masuk ke targetnya di saluran nafas dan paru itu sesuai yang kita harapin. Intinya gitu ya kalau terapi inhalasi. Ya, jadi dia dan kita kan kalau dia pasien lagi sesak nafas ya atau lagi gangguan pulmoner yang berat, itu kita butuhnya cepet tuh si obat itu nyampe ke targeting tisunya, jaringan targetnya ya. Jadi kalau kita kasihnya per oral atau pakai suntikan ya lama banget dia bisa nyampe itu ke paru, padahal biasanya kasusnya kan emergensi ya, kita perlu cepat gitu ya. Itulah perlu inhalasi itu, jadi dia cepat, kemudian tidak memerlukan dosis yang terlalu besar, kemudian tidak invasif ya. Nah, ya ini ya, jadi intinya seperti itu tadi ya tujuannya terapi inhalasi. Terapi inhalasi itu bisa pakai oksigen, bisa pakai agen anestesi, beta 2 agonis, ini tergantung indikasi ya. Ini biasanya ngasihnya dokter paru sih ya. Oke. Ini alat-alatnya ya. Ini tipenya. Oke, selesai ya, ternyata sudah. Oke, baik.